Mbak, kalau wajahnya cantik itu kerjanya harus sambil senyum dong. Tidak ada satupun yang menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu di dalam pesawat. Para penumpang penerbangan sore dari Jakarta menuju Bali sedang menunggu lepas landas dengan damai. Namun, tiba-tiba, dari kursi belakang terdengar suara teriakan keras. Pelayanan macam apa ini? Bawa kemari lagi. Seorang pria yang mabuk mencengkeram lengan seorang pramugari. Kita ini penumpang VIP, bukannya harus dikasih pelayanan khusus? Gimana? Mau kasih nomor teleponmu ke abang? Pria yang duduk di sebelahnya tertawa sinis sambil menepuk pundak pramugari itu. Pramugari tersebut berwajah pucat pasi dan tidak bisa berkata-kata. Penumpang di sekitarnya hanya saling lirik dan terdiam. Tepat pada saat itu, seorang wanita bangkit dari kursinya. Lepaskan tangan itu. Hanya 3 kata. Tapi atmosfer di kabin langsung berubah. Di manakah Anda sekarang menonton ini? Mulai dari sini, kisah yang mendebarkan ini akan dimulai. Pria itu menoleh sambil mencibir. Ibu-ibu ini siapa berani ikut campur? Pria itu bernama Bima Sutejo. Dia malah mencengkeram pergelangan tangan pramugari itu lebih keras dan memajukan wajahnya. Kita ini bayar tiket pesawat pakai uang. Kenapa pelayanannya tidak ramah begini? Pria di sebelahnya ikut terkekeh-kekeh. Bang, anak-anak zaman sekarang nggak ngerti gimana cara memperlakukan tamu. Pria lain melirik papan nama pramugari itu dan berkata, Nadia Pertiwi. Namamu cantik, tapi kenapa ekspresi mukaku begitu? Pramugari bernama Nadia itu berkata, dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, maafkan saya, Pak. Akan segera saya bawakan yang baru. Bima mengayunkan tangan pramugari itu dan mencibir. Nah, harusnya dari tadi dong begitu. Nenek Kartini yang duduk di barisan belakang bergumam pelan. Ya ampun, zaman sekarang makin kacau saja. Penumpang di sebelahnya berbisik. Diam saja, Bu. Orang-orang itu kelihatannya seperti preman. Kondisi kabin menjadi tegang dan berat. Tidak ada satupun yang berani bertindak. Tepat pada saat itu, wanita yang duduk di kursi dekat jendela menghela napas pelan dan menutup bukunya. Namanya Rina Sari. Ia memasukkan bukunya ke dalam tas, berdiri, dan melangkah ke lorong kabin. Lepaskan. Suaranya rendah, tapi anehnya, udara di sekitarnya terasa berbeda. Bima menoleh dan memindai Rina dari atas ke bawah. Ibu ini, apa-apaan? Merasa jadi pahlawan keadilan? Pria di sebelahnya tertawa cengengesan mendukung bosnya. Rina Sari menatap pria itu dengan dingin tanpa berkedip. Saya bilang sekali lagi, lepaskan. Bima tersenyum sinis dan berdiri dari kursinya. Duduk, jangan ikut campur urusan orang kalau nggak mau celaka. Dia menjulurkan tangannya berniat mendorong bahu Rina, namun pada detik itu juga, tangan Rina bergerak cepat seperti kilatan. Ia menangkap pergelangan tangan Bima dengan akurat dan memelintirnya dengan ringan. Arg, bersamaan dengan erangan tertahan, tubuh Bima terhuyung. Pak Darmawan, seorang pria tua di kursi depan yang melihat kejadian itu, langsung melebarkan matanya. Gerakan apa itu? Batinnya. Ia adalah pensiunan teknisi pesawat TNI Angkatan Udara, yang selama puluhan tahun bekerja di militer, dan sering melihat anggota pasukan khusus. Rina masih memegang pergelangan tangan Bima, dan berkata dengan tenang, duduklah. Tidak ada emosi dalam suaranya, tetapi tatapan matanya sangat dingin. Wajah Bima berkerut menahan sakit. Wanita gila ini. Dia meronta, tetapi cengkraman Rina sama sekali tidak goyah. Pria-pria di sebelahnya serentak berdiri. Hei, lepaskan abang kami. Salah satu dari mereka mengepalkan tinju dan mendekat. Rina menoleh sedikit dan menatap pria itu. Pria itu secara naluriah terhenti begitu melihat tatapan mata Rina. Dari kursi belakang, terdengar suara seseorang menahan napas. Siapa wanita itu? Jangan ikut campur, diam saja. Penumpang mulai berbisik-bisik. Rina melepaskan tangan Bima dan mundur selangkah. Duduklah, ini peringatan terakhir. Bima memegangi pergelangannya dan terpaksa duduk.
Wajahnya dipenuhi amarah, tapi ia tidak berani berdiri lagi. Awas kau tidak tahu siapa aku. Rina tidak menjawab. Ia kembali ke tempat duduknya dengan tenang. Kabin sejenak diselimuti keheningan. Pramugari Nadia mengusap air matanya, mendekat dan berkata dengan suara kecil. Terima kasih banyak. Rina hanya mengangguk pelan dan bertanya, Anda tidak apa-apa? Ya, berkat ibu, Nadia menunduk sambil terisak. Pak Darmawan menatap Rina diam-diam dari tempat duduknya. Saat Rina mengeluarkan buku tebal dari tasnya, Pak Darmawan melihat pergelangan tangan wanita itu. Di sana terdapat bekas luka lama dan sesuatu yang tampak seperti kawat logam tipis. Apa itu? Postur itu? Gerakan itu? Pak Darmawan mengerutkan kening. Ia merasa familiar dengan hal itu, tapi tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Nenek Kartini berbisik kepada orang di sebelahnya. Mbak itu bukan orang sembarangan. Kabin kembali tenang, tetapi udaranya masih terasa tegang. Bima yang duduk menggemeretakkan giginya berbisik kepada temannya, pas turun nanti, wanita itu nggak akan kubiarkan. Temannya menjawab pelan, Bang, tapi wanita itu agak aneh. Diam, masa kita kalah sama satu perempuan? Suara Bima rendah, tapi penuh dengan niat membunuh. Rina menatap keluar jendela sambil membalik halaman bukunya dengan tenang. Wajahnya damai, tapi tatapan matanya entah kenapa terasa dingin. Pak Darmawan bergumam sendiri. Penerbangan ini sepertinya tidak akan aman. Pesawat mulai bergerak perlahan ke landasan pacu, kabin dipenuhi ketegangan. Suara mesin pesawat menderu dan badan pesawat melaju kencang. Para penumpang menatap ke depan dengan wajah tegang, menunggu lepas landas. Kabin memang tenang, tetapi di sekitar kursi nomor 27, udaranya sangat berbeda. Bima duduk sambil terus memijat pergelangannya dan menggemeretakkan gigi. Wanita itu, awas saja. Temannya berbisik, Bang, tunggu lepas. Landas dulu. Kalau sekarang, bisa ketahuan pramugari. Bima mendecakkan lidah. Oke, kita tahan sebentar. Namun matanya masih memancarkan aura membunuh. Rina duduk diam menatap jendela. Wajahnya tenang, tapi tangannya bersiap di atas tasnya. Pak Darmawan menoleh sedikit ke belakang. Preman-preman itu pasti sedang merencanakan sesuatu. Ia menatap Rina lagi. Sebenarnya apa pekerjaan wanita itu dulu? Pesawat melesat ke udara. Aduh, ngeri. Nenek Kartini memegang erat lengan orang di sebelahnya. Tidak apa-apa, Nek. Sebentar lagi stabil, jawabnya. Pesawat menembus awan, dan saat sedikit berguncang, penumpang tampak tegang. Bima tersenyum sinis menatap jendela. Begitu lepas landas, tamat riwayatnya, akan kutunjukkan padanya. Temannya bertanya dengan cemas. Tapi Bang, wanita itu beneran aneh. Gerakan tangannya tadi ngeri. Jangan-jangan dia polisi atau tentara? Bima mengibaskan tangannya. Alah, diam. Perempuan tahu apa? Paling cuma pernah ikut bela diri, nggak ada apa-apanya. Tapi suaranya terdengar tidak yakin. Di kursi pramugari bagian depan, Nadia duduk memasang sabuk pengaman dengan wajah cemas. Pramugari senior di sebelahnya bertanya pelan, Nadia, kamu nggak apa-apa? Nadia mengangguk. Ya, berkat ibu tadi. Tapi Mbak, penumpang itu siapa ya? Dia hebat banget. Senior itu menghela napas. Aku juga nggak tahu. Tapi dia bukan orang biasa. Hati-hati. Preman-preman itu pasti nggak akan tinggal diam. Nadia menatap jendela dengan rasa cemas yang tak bisa disembunyikan. Saat pesawat mengudara stabil, pengumuman terdengar. Penumpang yang terhormat, saat ini kita sedang terbang dalam kondisi stabil. Sesaat lagi, lampu tanda sabuk pengaman akan dipadamkan. Mendengar itu, Bima langsung tersenyum miring. Sesaat lagi ya, tunggu saja. Pria-pria di sebelahnya saling bertukar pandang. Pak Darmawan melihat itu dan mengerutkan kening. Mereka merencanakan sesuatu. Ia memegang sabuk pengamannya, bersiap. Kalau perlu, aku harus turun tangan. Rina masih menatap jendela, tapi matanya mengawasi pantulan kursi belakang dari kaca jendela.
Gerakan, ekspresi, dan tatapan Bima beserta gengnya terlihat jelas. Belum selesai rupanya, pikirnya sambil menghela napas. Kenapa harus hari ini? Saat pesawat menembus awan, langit biru terbentang di luar. Tapi ketegangan di dalam kabin semakin memuncak. Nenek Kartini berbisik lagi. Lihat wajah preman-preman itu, pasti mau bikin ulah lagi. Kasihan Mbak itu. Semua orang di kabin sadar ketegangan ini akan segera meledak. Bima terus menatap lampu sabuk pengaman, tangannya berulang kali mengepal dan membuka. Sedikit lagi, Rina duduk diam tanpa melepaskan tangannya dari tas. Kawat logam di pergelangan tangannya memantulkan cahaya redup. Pak Darmawan memisingkan mata melihatnya. Benda apa itu sebenarnya? Kenapa terus mengganggu pikiranku? Suara ding terdengar. Lampu sabuk pengaman mati. Penumpang yang terhormat, tanda sabuk pengaman telah dipadamkan. Bima bagai kilat melepas sabuknya dan berdiri. Akhirnya mati juga. Woi, kalian juga berdiri. Dua temannya ikut berdiri. Abang beneran mau hajar dia? Tentu saja. Kita harus kasih pelajaran ke perempuan itu. Pak Darmawan segera melepas sabuknya bergumam. Mulai deh. Bima berhenti di depan kursi Rina. Ibu-ibu. Rina sedang membaca buku dan tidak mendongak. Aku lagi ngomong. Kenapa kok abaikan? Dia menjulurkan tangan dan merampas buku Rina. Bukunya jatuh ke lantai dengan suara buk. Rina perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Bima. Ambil buku itu. Suaranya dingin dan tenang. Apa? Kenapa aku yang ambil? Kau ambil sendiri sana. Teman Bima terkekeh. Nggak dengar kata abang kami. Rina tidak mengubah ekspresinya sama sekali. Ini yang terakhir. Ambil buku itu. Bima malah menendang buku itu hingga meluncur ke seberang lorong. Ups, kakiku kepleset. Maaf. Pramugari Nadia bergegas mendekat. Bapak, tolong kembali ke tempat duduk. Muncul lagi kau. Sekarang kau yang ambil. Bentak Bima. Nadia membungkuk dengan tangan bergetar untuk mengambil buku itu. Tepat saat itu, Rina berdiri. Biar saya saja. Ia menghentikan Nadia dan melangkah maju. Bima melipat tangannya dan mencibir. Oh, akhirnya berdiri juga. Tadi kau cuma beruntung. Kali ini, aku nggak akan kasih ampun. Rina tidak menjawab dan berjalan ke arah buku itu. Tiba-tiba Bima menghalangi jalannya. Mau kemana? Emangnya aku nyuruh kau pergi? Minggir. Kalau aku nggak mau. Suasana kabin seketika membeku. Nenek Kartini berbisik. Ya ampun, orang-orang itu jahat sekali. Pak Darmawan melangkah ke lorong dengan suara lantang. Anak muda, jangan bikin ribut dan kembalilah ke kursimu. Bima mencibir. Orang tua, kalau nggak mau celaka mending diam. Waktu aku muda, aku banyak lihat preman sepertimu. Kembali ke kursimu sekarang. Wajah Bima berkerut. Apa kata kakek tua ini? Dia mengepalkan tinju dan melangkah ke arah Pak Darmawan. Tepat pada detik itu, Rina bergerak dengan sangat cepat ke depan Bima. Jangan sentuh bapak ini. Suaranya dingin dengan kilatan peringatan di matanya. Apa? Kau pikir kau siapa? Tadi aku cuma lengah, tapi kali ini beda. Saat Bima hendak mengayunkan tinjunya, pesawat tiba-tiba berguncang hebat. Wah, penumpang menjerit dan berpegangan pada kursi. Penumpang yang terhormat, kita sedang melewati turbulensi. Harap kembali ke tempat duduk dan pasang sabuk pengaman Anda. Guncangan pesawat membuat Bima terhuyung dan kehilangan keseimbangan. Ia terpaksa berpegangan pada kursi. Namun Rina tetap berdiri dengan seimbang di tengah guncangan itu. Pak Darmawan membatin. Itu adalah kuda-kuda orang yang terlatih. Bima akhirnya kembali ke kursinya dengan tertatih-tatih. Sialan, umpatnya sambil memasang sabuk pengaman. Rina memungut bukunya dan kembali duduk dengan tenang. Pak Darmawan berpikir, pelatihan macam apa yang pernah dilalui wanita itu? Setelah turbulensi berlalu, pesawat kembali stabil. Namun tatapan Bima semakin beringas. Akan kuhabisi wanita itu. Temannya berbisik,
Bang, hati-hati. Wanita itu aneh. Diam, aku tahu apa yang harus kulakukan. Kepalanya bergetar karena amarah yang memuncak. Rina menatap jendela dan menghela napas. Belum selesai rupanya. Pengumuman terdengar, penumpang yang terhormat, sekitar 30 menit lagi kita akan mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Mendengar itu, Bima langsung mengeluarkan ponselnya. Jarinya bergerak cepat mengirim pesan. Temannya melirik layarnya. Bang, beneran mau panggil orang? Tentu saja. Aku harus beri dia pelajaran biar puas. Jawab Bima dengan nada penuh kedengkian. Pak Darmawan, di kursi depan, pura-pura membaca koran sambil memasang telinga. Preman ini merencanakan sesuatu di bandara. Ia berdiri dan berjalan menuju toilet, sengaja berhenti di dekat Bima. Anak muda, hati-hati kalau mengganggu orang, nanti kau sendiri yang hancur. Bima menatapnya. Kakek nggak usah ikut campur. Dulu saat aku di militer, aku sering melihat anggota pasukan khusus. Kau tahu apa jadinya kalau kau mengganggu mereka? Bima mencibir. Pasukan khusus? Perempuan itu pasukan khusus. Kakek kalau bercanda nggak lucu. Pak Darmawan berlalu ke toilet. Tapi benih keraguan telah tertanam. Teman Bima berbisik. Bang, omongan kakek tadi bikin kepikiran. Diam. Mana ada perempuan pasukan khusus? Omong kosong. Namun, ada nada cemas dalam suara Bima. Keluar dari toilet, Pak Darmawan menghampiri kursi Rina. Mbak, hati-hati nanti di bandara. Mereka sudah panggil orang. Rina menoleh. Tidak apa-apa, Pak. Jangan khawatir. Jawabnya dengan tenang. Pak Darmawan melirik tas Rina dan melihat sebuah pin. Logo burung hantu dan pisau komando yang sangat jelas. Benar, itu pinsat. 81 Gultor Kopassus. Batinnya lega. Preman-preman bodoh itu tidak tahu siapa yang mereka cari gara-gara Nenek Kartini mencondongkan tubuhnya ke Rina. Mbak, orang-orang itu panggil temannya ke bandara. Mending lapor polisi saja. Rina tersenyum kecil. Terima kasih sudah khawatir, Nek. Tapi saya akan baik-baik saja. Tidak. Mereka kelihatannya berbahaya sekali. Suara nenek bergetar. Rina menggenggam tangan nenek itu dengan lembut. Saya akan hati-hati. Nenek juga hati-hati saat turun nanti. Nenek Kartini mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Di kursinya, Bima membaca balasan di ponselnya. Siap, bos. 6 orang sudah standby. Bima tersenyum puas. Woi. Pas turun nanti kita langsung gerak, ngerti? Siap, Bang. Di bagian depan, Nadia berbicara dengan seniornya. Mbak, aku kepikiran preman itu terus. Lapor kapten saja. Nanti dulu, sekarang kan lagi tenang. Kita pantau sampai mendarat. Nadia menatap cemas ke arah Rina. Pesawat mulai turun. Pemandangan laut Bali terlihat dari jendela. Bima bergumam, tahan sebentar lagi selesai. Rina meletakkan tas di pangkuannya dan menyentuh kawat logam di pergelangannya. Pak Darmawan melihat pergelangan tangan Rina dengan jelas kali ini. Kawat baja tipis dan bekas luka yang dalam. Luka dari pertarungan sungguhan, gumamnya sambil mengepalkan tangan. Aku nggak boleh biarkan Mbak ini sendirian. Pengumuman mendarat terdengar. Bima tersenyum lebar. Rina menghela napas, menatap jendela. Kenapa harus hari ini? Begitu roda pesawat menyentuh aspal, Bima bersiap melepas sabuk. Ponselnya bergetar. Bos, kami nunggu di depan pintu kedatangan. Bima tersenyum menang. Pak Darmawan yang melihatnya makin tegang. Pesawat berhenti dan lampu sabuk mati. Bima langsung melompat berdiri. Woi, cepat gerak. Mereka bergegas menuju pintu keluar, tapi Bima sengaja berhenti di dekat kursi Rina. Ibu-ibu, kita ketemu di bandara ya. Teman-temanku sudah nunggu. Rina mengemasi barangnya tanpa menatapnya. Hati-hati di jalan. Suaranya tetap dingin dan datar. Bima mendengus dan berjalan pergi.
Pak Darmawan mendekati Rina. Mbak, biar saya temani keluar. Bahaya kalau sendirian. Tidak apa-apa, Pak. Jangan khawatir. Saya dengar sendiri. Mereka panggil orang. Pak Darmawan bersikeras. Nenek Kartini menimpali. Iya, Mbak. Kita keluar sama-sama. Kita panggil polisi. Rina tersenyum pada mereka. Terima kasih banyak. Tapi sungguh, saya tidak apa-apa. Ia memakai tasnya dan berdiri perlahan. Di pintu keluar, Nadia sedang melepas penumpang. Bima melewatinya dan berkata, pelayananmu buruk. Lain kali yang ramah dong. Nadia memaksakan senyum. Semoga hari Anda menyenangkan, Pak. Saat Bima pergi, Nadia membuang napas lega. Saat Rina tiba di pintu, Nadia memanggilnya dengan suara pelan. Ibu penumpang. Rina berhenti. Terima kasih banyak. Berkat ibu saya selamat. Tapi, tolong hati-hati. Orang-orang itu merencanakan sesuatu di bandara. Rina mengangguk. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Rina melangkah ke Garbarata, diikuti Pak Darmawan dan Nenek Kartini dari belakang. Di lorong menuju area kedatangan, suasananya berbeda. Meskipun ramai, udaranya terasa berat. Pak Darmawan mengedarkan pandangan, mencurigakan. Di dekat pintu keluar kedatangan, Bima dan teman-temannya berdiri bersama 6 pria berpakaian hitam yang melipat tangan di dada. Nenek Kartini menahan napas. Lihat itu, mereka beneran panggil orang. Rina tidak menghentikan langkahnya. Ia berjalan maju dengan tenang. Bima melihatnya dan tersenyum lebar. Nah, ini dia. Ibu, ayo sapa teman-teman kami. Keenam pria itu serentak menatap Rina. Penumpang lain yang menyadari situasi mulai menyingkir. Pak Darmawan maju dan berteriak, hei kalian, mau bikin masalah apa di bandara? Bima mencibir, kakek diam saja, kami ada urusan sama ibu ini. Rina meletakkan tasnya perlahan ke lantai. Kalau kalian minggir sekarang, saya akan pergi dengan tenang. Bima tertawa, terbahak-bahak. Apa? Kau nyuruh kami minggir? Teman-temannya ikut tertawa. Bos, wanita ini belum sadar juga. Rina tidak mengubah ekspresinya. Ia menyentuh kawat logam di pergelangannya. Ini yang terakhir. Minggir. Wajah Bima berkerut marah. Woi, tangkap wanita itu. 2 pria maju mendekati Rina. Pak Darmawan berteriak, hei, preman tengik. Tepat pada detik itu, tubuh Rina bergerak secepat kilat. Ia menangkap lengan pria pertama, memelintirnya, dan secara bersamaan menghantam lutut pria itu dengan tendangannya. Arg! Pria itu ambruk ke lantai. Pria kedua mengayunkan tinju. Rina mengelaknya dan menyikut tulang rusuk pria itu dengan keras. Pria itu mengerang dan mundur. Semuanya terjadi hanya dalam 3 detik. Penumpang di sekitar menjerit kaget. Wajah Bima pucat pasi. Apa-apaan wanita itu? Pak Darmawan yang melihat itu makin yakin. Memang benar dia mantan pasukan khusus. Rina memungut tasnya dan berkata dengan tenang, minggir. Saya tidak akan memperingatkan lagi. Suaranya dingin, tapi memancarkan intimidasi yang luar biasa. Pria-pria lainnya saling pandang dan ragu-ragu. Tiba-tiba 4 pria menyerbu secara bersamaan. Hajar dia. Rina melempar tasnya ke samping dan menurunkan kuda-kuda. Pria pertama meninju, Rina menunduk dan menyapu kakinya. Pria itu jatuh terbanting. Pria kedua mencoba menangkap bahunya dari belakang. Tanpa menoleh, Rina menyodok ulu hatinya dengan siku. Pria itu langsung tersungkur sambil memegangi perut. Pria ketiga dan keempat menyerang dari 2 sisi. Rina menarik lengan pria di kanannya dan mendorongnya ke arah pria di kirinya. Keduanya bertabrakan dan terhuyung. Wah! Penumpang berteriak kaget. Astaga, siapa wanita itu? Seperti film action. Pak Darmawan mengepalkan tangannya semangat. Hajar mbak. Nenek Kartini menutup mulutnya. Aduh, seram. Tapi rasanya puas. Bima mundur dengan wajah sepucat kertas. Sebenarnya, siapa wanita ini? Temannya berkata dengan suara bergetar. Bang, wanita ini bukan orang biasa. Kita kabur aja. Diam kau, teriak Bima. Tapi suaranya juga ikut bergetar.
Rina perlahan berdiri tegak dan menatap Bima. Sudah selesai, suaranya tetap tenang tapi matanya tajam menusuk. Bima mundur selangkah lagi. Kau, siapa kau sebenarnya? Rina tidak menjawab. Ia memungut tasnya dan berjalan maju. Bima dan gengnya buru-buru menyingkir memberi jalan. Namun, tepat saat Rina melewati mereka, Bima mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah pisau lipat kecil. Berhenti kau, wanita jalang. Dia mengangkat pisau itu dengan tangan bergetar. Penumpang menjerit histeris. Ada pisau. Pak Darmawan berteriak, turunkan pisaumu, brengsek. Rina berhenti dan menatap Bima dengan ekspresi tetap damai. Letakkan pisaunya. Diam, gara-gara kau aku jadi begini. Bima menerjang sambil mengayunkan pisaunya. Pada detik itu, tangan Rina bergerak bagai kilat. Ia menangkap pergelangan tangan Bima dengan sangat akurat, memelintirnya. Dan di saat bersamaan merampas pisau itu dengan tangannya yang lain. Arg! Bima menjerit kesakitan dan berlutut. Rina melempar pisau itu ke lantai dan mengunci lengan Bima ke belakang. Jangan bergerak, perintahnya dengan tegas. Bima mengerang dengan wajah menempel di lantai. Ampun, sakit. Saat itulah polisi bandara, Aviation Security dan Polri berlarian mendekat. Berhenti semua. Ada apa ini? Rina melepaskan Bima dan berdiri perlahan. Pria ini mengancam saya dengan pisau. Seorang polisi melihat pisau di lantai dan bertanya, siapa yang mulai duluan? Pak Darmawan maju? Pak polisi? Saya lihat semuanya. Preman-preman ini yang mengepung dan mengancam Mbak ini duluan. Nenek Kartini menimpali. Benar, mereka yang mulai. Mbak ini cuma membela diri. Penumpang lain mulai ikut bersaksi. Saya juga lihat pria-pria itu yang menyerang duluan. Benar, wanita itu cuma membela diri. Polisi menatap Bima dan gengnya. Keluarkan KTP kalian. Bima hanya menunduk diam. Polisi beralih ke Rina. Apa ada yang terluka, Bu? Tidak, saya tidak apa-apa. Jawab Rina tenang. Seorang polisi memperhatikannya lekat-lekat dan bertanya, apakah ibu punya latar belakang bela diri? Teknik melumpuhkannya bukan teknik biasa. Rina terdiam sejenak sebelum menjawab pelan. Saya dulu di militer. Polisi itu mengangguk mengerti. Begitu rupanya, masuk akal. Kami akan membawa orang-orang ini ke kantor polisi. Apakah ibu mau membuat laporan? Rina menggeleng. Tidak usah. Saya mau langsung pergi saja. Tapi dia mengancam dengan senjata tajam. Jadi mereka tetap harus diperiksa. Kata polisi. Saat digiring pergi, Bima menoleh ke arah Rina dan bergumam. Siapa kau sebenarnya? Rina tidak memedulikannya. Ia menyandang tasnya dan berjalan ke pintu keluar. Pak Darmawan dan Nenek Kartini menyusulnya. Mbak, tidak apa-apa? Ya, maaf, membuat kalian khawatir. Pak Darmawan menatapnya. Mbak ini mantan SAT, 81 Kopassus kan? Rina terhenti, lalu tersenyum tipis. Itu masa lalu. Sekarang saya cuma karyawati biasa. Keluar dari bandara, angin hangat Bali berhembus. Rina berhenti, sejenak menatap langit biru yang damai. Pak Darmawan menghampirinya. Mbak mau naik taksi? Iya, Pak. Nenek Kartini menggenggam erat tangan Rina. Mbak, terima kasih banyak. Berkat Mbak kami selamat. Bukan apa-apa, Nek. Maaf malah bikin Nenek khawatir. Mata Nenek itu berkaca-kaca. Tidak, Mbak. Karena masih ada orang seperti Mbak, dunia ini terasa lebih aman. Rina memeluk Nenek itu. Hati-hati di jalan ya, Nek. Pak Darmawan bertanya lagi. Mbak beneran mantan SAT? 81 Kopassus kan? Rina ragu sejenak lalu mengangguk. Iya, benar. Tapi sekarang saya cuma orang biasa. Orang biasa? Gerakan tadi itu dibilang biasa? Pak Darmawan tertawa. Saya juga dulu tentara. Teknisi Angkatan Udara. Saya sering lihat pasukan khusus latihan. Makanya saya tahu, Mbak. Bukan orang sembarangan. Rina tertawa kecil. Mata Bapak jeli juga. Tapi kenapa keluar dari militer kalau kemampuan Mbak sehebat itu? Mendengar pertanyaan itu, Rina terdiam.
Ia menyentuh bekas luka di tangannya dan berkata pelan, "Ada alasan pribadi. Sekarang saya cuma ingin hidup tenang." Pak Darmawan tidak bertanya lagi. "Baiklah, semoga Mbak bisa hidup tenang. Tapi kalau ada kejadian seperti ini lagi, Mbak pasti akan maju lagi kan?" Rina menatap kejauhan. Entahlah, tubuh saya merespons lebih dulu. Saat berjalan ke pangkalan taksi, seseorang berlari dari belakang. "Tunggu, itu Nadia, si pramugari." "Syukurlah ketemu." "Ada apa, Mbak?" Nadia menyerahkan kartu nama. "Ini nomor saya. Tolong hubungi saya nanti. Saya benar-benar ingin berterima kasih dengan pantas." Rina menerima kartu itu. "Tidak apa-apa. Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan." "Bukan. Itu bukan hal yang biasa." Suara Nadia bergetar. "Di pesawat yang berbahaya tadi, tidak ada yang berani membantu. Cuma ibu yang menolong saya." Air matanya menetes. Rina menepuk baunya lembut. "Semuanya sudah berlalu. Hati-hati saat bertugas ya." Nadia membungkuk berterima kasih. Rina menyetop taksi, melambaikan tangan pada Pak Darmawan dan Nenek Kartini, dan taksi pun melaju. Rina menatap laut biru dari jendela taksi dan menghela napas panjang. Kawat baja di pergelangan tangannya berkilau tertimpa matahari. Kenapa hari ini jadi begini? Ia mengecek ponselnya. Ada pesan dari kantor. "Rina, tolong konfirmasi jadwal kunjungan ke cabang Bali." Rina membalas, "Baik, sudah dikonfirmasi." Sopir taksi melihatnya dari spion. "Mau kemana, Bu?" "Ke daerah Seminyak, Pak." Taksi melaju menyusuri jalan tepi pantai. Rina berpikir, "Aku cuma mau hidup tenang, kenapa kejadian begini terus berulang?" Ia menyentuh bekas lukanya lagi. Luka dari operasi terakhirnya 5 tahun lalu. Mengingatnya, membuat dadanya sesak, aku harus melupakannya. Sopir taksi menyalakan radio. Berita sedang disiarkan. Hari ini di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, terjadi insiden di mana sekelompok preman mengancam warga sipil dan dilumpuhkan oleh seorang wanita. Menurut saksi mata, wanita tersebut diduga kuat mantan anggota pasukan khusus. Sopir taksi terkejut. "Wah, ini kejadian hari ini ya? Hebat banget." Rina hanya diam menatap jendela dengan ekspresi rumit. Berita ini pasti menyebar. Taksi tiba di hotel, Rina membayar dan turun. Resepsionis hotel menyambutnya ramah. "Selamat datang, sudah reservasi?" Atas nama Rina Sari. Setelah check-in, ia naik ke kamarnya, menaruh tas, dan duduk di kasur. Ponselnya berdering. Dari atasannya di Jakarta. "Halo Pak, Rina. Sudah sampai?" "Ngomong-ngomong, kamu lihat berita?" Rina tegang. "Berita apa, Pak?" "Wanita yang melumpuhkan preman di Bandara Bali itu kamu kan?" "Ciri-cirinya pas," katanya wanita usia 30. Mantan pasukan khusus." Rina terdiam. "Wah, beneran kamu ya? Keren banget. Tapi kenapa selama ini kamu menyembunyikan masa lalumu?" "Ada alasan pribadi, Pak. Saya ingin hidup tenang," jawab Rina dengan suara merendah. Atasannya terdiam sebentar. "Oke, saya nggak akan sembarangan cerita. Tapi kamu beneran keren. Di kantor semua pada heboh. Pak, tolong rahasiakan ini." "Siap, besok meeting di cabang yang lancar ya." Telepon ditutup. Rina menghela napas. Sekarang orang kantor tahu semua. Malamnya, ponsel Rina berdering lagi. Nomor tak dikenal. "Halo, benar ini dengan Rina Sari? Saya dari Polda Bali. Menghubungi terkait kejadian di bandara tadi siang." "Ya, silakan." Meski ibu tidak melapor, pria-pria itu tetap diproses atas kasus penganiayaan karena banyak saksi yang memberatkan. "Jika ibu tidak keberatan, bisakah besok pagi jam 10 mampir ke Polda untuk memberi keterangan tambahan?" Rina berpikir sejenak. "Baik, terima kasih." Setelah menerima alamatnya via SMS, Rina mandi dan merebahkan diri di kasur. Saat meninggalkan militer 5 tahun lalu, ia bersumpah untuk berhenti bertarung dan hidup normal. Tapi hari ini sumpah itu patah lagi. Keesokan paginya, Rina selesai sarapan di hotel.
Dari meja sebelah, ia mendengar orang mengobrol. Lihat berita bandara kemarin? Satu perempuan mengalahkan 6 preman. Kayak film action Iko Uwais. Rina menunduk dan bergegas menyelesaikan sarapannya. Pukul 09.30, ia tiba di Polda Bali. Seorang detektif menyambutnya. Halo, saya Inspektur Arya. Mereka masuk ke ruang interogasi. Ibu sangat luar biasa. Kami cek CCTV. Gerakan ibu bukan main-main. Latar belakang militer, ibu dari kesatuan mana? Rina ragu, lalu menjawab. Sat, 81, Gultor, Kopassus. Saya pensiun 5 tahun lalu. Mata Arya membesar. Gultor? Wah, pantas saja. Hebat sekali. Pemeriksaan berlangsung 30 menit. Arya menutup mapnya. Ini sudah cukup. Orang-orang itu akan ditahan atas pasal penganiayaan dan ancaman dengan senjata tajam. Rina mengangguk dan berdiri. Saat keluar, Arya berlari menyusulnya dengan panik. Bu Rina! Di depan banyak wartawan. Sepertinya ada yang membocorkan info. Sebaiknya, ibu lewat pintu belakang. Rina keluar, lewat pintu belakang, dan naik taksi. Apakah hidup normalku sudah benar-benar berakhir? Batinnya. Ia tidak tahu bahwa kejadian ini akan mengubah hidupnya 180 derajat. Kembali ke kamar hotel, Rina duduk lemas di kasur. Ponselnya terus berdering dari teman, kolega, dan kenalan lama. Ia mengubah mode ponsel menjadi diam. Tiba-tiba ada SMS masuk. Selamat siang, Komandan Rina. Ini Dimas. Sudah lama tidak berjumpa. Tangan Rina bergetar. Kapten Dimas, mantan anak buahnya dari operasi 5 tahun lalu. Ia menelepon nomor itu. Halo, Komandan. Lama tidak jumpa. Suara riang Dimas terdengar. Dimas, apa kabar? Baik, Komandan. Saya kaget lihat berita. Kalau ada waktu, bisa kita bertemu? Saya kebetulan lagi ditugaskan di Bali. Rina setuju, dan mereka bertemu di kafe dekat hotel 30 menit kemudian. Pria berpakaian rapi itu tersenyum lebar. Komandan, mereka memesan kopi. Dimas memberikan kartu namanya. Tertera logo PIN, Badan Intelijen Negara. Rina mengangkat alis. PIN, hebat juga kamu. Ini berkat bimbingan komandan. Tapi sebenarnya ada alasan lain saya menghubungi Anda. Preman bernama Bima Sutejo itu. Dia bukan preman biasa. Rina menatap tajam. Maksudmu? Dia terhubung dengan sindikat narkoba internasional. Kami sudah melacak sindikat ini selama 6 bulan, dan komandan kebetulan mengusik sarang mereka. Wajah Rina mengeras. Apa? Dimas terkekeh. Berkat komandan, kami bisa menangkap mereka sekaligus. Terima kasih banyak, tapi saya mau minta tolong. Kalau ada nomor mencurigakan menghubungi komandan, tolong beritahu saya. Sindikat ini mungkin akan balas dendam. Bos besarnya tidak akan tinggal diam. Rina memicingkan mata. Balas dendam? Ya, beberapa anak buahnya sedang mengajukan penangguhan penahanan. Komandan harus hati-hati. Dimas memberi nomor pribadinya. Rina tersenyum tipis. Terima kasih, Dimas. Aku akan hati-hati. Dalam perjalanan pulang ke hotel, insting Rina kembali. Ketegangan khas saat sedang operasi militer. Saat tiba di lobi, seorang pria mencegatnya. Bu Rina, saya jurnalis dari... Rina memotong tegas. Saya tidak menerima wawancara. Ia bergegas masuk ke kamar. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada kawat logam tipis, pisau lipat kecil, dan pin baret merah SAT 81. Ia menggenggam pin itu menatap langit malam Bali. Hatinya berkecamuk. Tiba-tiba ponselnya berdering dari nomor tak dikenal. Halo? Suara berat mengancam terdengar dari seberang. Rina Sari. Kau ingat apa yang kau lakukan pada saudara kami? Mata Rina menjadi dingin. Siapa ini? Kau akan segera tahu. Hati-hati, Bali ini tidak terlalu luas. Telepon ditutup. Rina meletakkan ponselnya. Kehidupan normal
sudah tamat. Ia mengambil kawat baja itu dan melilitkannya di pergelangan tangannya. Ia lalu menelepon Dimas. Dimas, aku baru saja dapat telepon ancaman. Suara Dimas langsung tegang. Komandan di mana? Di kamar hotel? Jangan keluar. Kami segera ke sana. 20 menit kemudian, terdengar ketukan pintu. Dimas masuk bersama 2 pria bertubuh tegap. Ini tim saya. Komandan, situasinya lebih serius dari perkiraan. Bos sindikat itu langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari Anda. Rina melipat tangannya. Jadi itu sebabnya kalian ke sini. Sebaiknya kita pindah ke rumah aman. Tawar Dimas. Rina menggeleng. Tidak. Aku akan tetap di sini. Komandan, ini bahaya. Rina menatapnya tajam. Dimas, pernahkah kau melihatku kabur melarikan diri? Dimas menghela napas. Keras kepalanya masih sama. Baiklah, kami akan berjaga di sekitar sini. 2 agen BIN itu keluar berjaga di lorong. Sementara, Dimas memantau CCTV hotel dari laptopnya. Jam terus berdetak. Pukul 10, 11, 12 malam. Sepertinya malam ini aman, Dimas menguap. Tiba-tiba di layar laptop terlihat 3 mobil SUV hitam memasuki parkiran hotel. Komandan, lihat itu. 10 pria turun dari mobil. Tatapan Rina menajam. Akhirnya datang juga. Dimas menarik walkie-talkie. Siaga 1, 10 target memasuki lobi. Rina mengeluarkan pisau kecil dari tasnya. Dimas, kau tetap di sini. Komandan mau maju sendirian. Ya, ini keahlianku. Rina keluar kamar menuju tangga darurat. Blokir arah lift. Biarkan mereka naik lewat tangga, biar aku yang hadapi. Rina berdiri di tangga, mengambil napas dalam. Ketegangan tempur yang sudah 5 tahun, tak ia rasakan kembali. Tapi ia tidak takut. Pria pertama naik dan melihatnya. Itu dia. Pria itu mengangkat pipa besi. Rina tak bergeming. Ini kesempatan terakhir. Pergi sekarang. Pria itu mencibir. Lucu banget. Perempuan satu mau lawan kita? Rina tersenyum tipis. Kau akan menyesal. Pria itu menerjang, mengayunkan pipa. Rina menunduk, menyapu kakinya dengan keras. Aarg! Pria itu menggelinding jatuh ke bawah. Pria kedua dan ketiga naik bersamaan. Rina melepas kawat logam dari tangannya, melilitkannya ke pergelangan tangan salah satu pria, lalu menariknya kuat sambil mendorong pria satunya. Kedua pria itu bertabrakan hebat. Rina dengan cepat memukul tengkuk salah satunya hingga pingsan. Pria keempat melempar pukulan. Rina menangkapnya, memelintirnya, dan menghantam tulang rusuknya dengan lutut. Pria itu ambruk. Pria-pria di bawah tangga menatap dengan ketakutan. Wanita ini monster. Rina menatap mereka dari atas. Siapa selanjutnya? Bawah tangga sunyi. Dimas melapor dari radio. Komandan, sebagian dari mereka mundur. Rina menghela napas. Melilitkan kawatnya kembali. Sat, 81. Gultor tidak pernah mundur. Tiba-tiba terdengar suara keributan dari lantai 1. Itu teriakan agen BIN. Dimas, cek lantai 1. Komandan! Mereka melumpuhkan tim saya di bawah. 5 orang sedang naik lift ke lantai Anda. Rina berlari keluar dari tangga menuju lorong lift. Angka lift terus naik. 5, 6, 7. Rina berdiri tegak di depan pintu lift. Harus diakhiri sekarang. Ding, pintu lift terbuka lebar. 5 pria berdiri di dalam. Salah satunya bertubuh besar dan berwajah jodet. Akhirnya ketemu. Rina, gara-gara kau, bos kami di penjara. Rina menatapnya datar. Itu salah kalian sendiri. Pria kodet itu mengepalkan tangan. Jaga mulutmu. Akan kutunjukkan akibatnya hari ini. Kelima pria itu keluar dan mengepung Rina di lorong sempit. Rina perlahan melepas kawat di pergelangan tangannya. Peringatan terakhir. Kalau kalian putar balik sekarang, tidak akan ada yang terluka. Pria besar itu tertawa. Kami berlima
Kau mau apa? Rina menghela napas kecil. Mau. Bagaimana lagi? Pria pertama menyerbu. Rina mengayunkan kawatnya menjerat tangannya, menariknya, dan menghantam perut pria itu dengan lutut. Pria itu langsung tumbang. Pria kedua dan ketiga menyerang dari dua sisi. Rina menangkap tinju satu pria, memelintirnya, lalu menghindari tendangan pria lainnya. Lantas membenturkan kepala kedua pria itu satu sama lain. Bruk! Keduanya terhuyung mundur. Pria keempat mencoba mencekik Rina dari belakang. Rina menyodok perut pria itu dengan siku, lalu menunduk dan membanting pria itu melewati bahunya dengan teknik judo. Pria itu menghantam lantai dengan keras. Kini tersisa pria berwajah kodet. Ia mengeluarkan belati dari sakunya. Ini bukan main-main lagi. Ia maju perlahan. Rina melilitkan kembali kawatnya sambil menatap pria itu. Sudah siap mental pakai pisau segala? Pria itu menerjang mengayunkan belati. Rina menghindar ke samping, memukul pergelangan tangan pria itu dengan sangat presisi hingga belatinya jatuh. Arg! Tanganku. Rina menyapu kaki pria itu, menjatuhkannya, dan mengunci tangannya ke belakang. Jangan bergerak. Suaranya tegas sebagai perintah militer. Pria itu mengerang di lantai. Saat itulah Dimas keluar dari kamar. Komandan. Dimas terbelalak melihat 5 pria terkapar di lorong. Astaga. Sendirian mengalahkan 5 orang. Rina berdiri terengah-engah. Panggil polisi. Serahkan mereka semua. Dimas segera menelepon. 10 menit kemudian, polisi Polda Bali tiba. Inspektur Arya geleng-geleng kepala. Bu Rina, ini sungguh luar biasa. Rina tersenyum kecil. Saya hanya mempraktikkan apa yang pernah dilatihkan pada saya. Arya menggiring para pelaku. Mereka akan dijerat pasal pengeroyokan dan senjata tajam, ditambah kasus narkoba dari BIN. Ibu sekarang aman. Dimas menghampiri Rina. Komandan tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Bagaimana Timu? Mereka pingsan sebentar, tapi tidak luka parah. Syukurlah, Dimas menatap Rina serius. Komandan, malam ini saya sadar, komandan itu masih pantas jadi prajurit aktif. Kenapa dulu keluar? Rina menatap jendela, lorong, alasan pribadi. Tapi sekarang aku cuma mau hidup normal. Dimas tertawa. Kejadian hari ini nggak ada normal-normalnya, komandan. Rina tersenyum pahit. Iya juga ya. Kenapa selalu begini jadinya? Dimas memberikan kartu namanya lagi. Kalau butuh bantuan kapan saja, panggil saya. Setelah BIN dan polisi pergi, Rina kembali ke kamarnya. Ia duduk di kasur melihat kawat logam di tangannya. Hari yang sangat panjang, dimulai dari pesawat dan membesar hingga seperti ini. Tapi sekarang sudah benar-benar berakhir. Ia memasukkan kembali kawat itu ke dalam kotak. Apa aku benar-benar bisa hidup normal sekarang? Langit malam Bali bertabur bintang dengan damai. Keesokan paginya, Rina check out dari hotel. Tidurnya nyenyak, Bu? Sapa resepsionis? Ya. Terima kasih. Rina tidak menyinggung kejadian semalam. Keluar dari hotel. Matahari pagi menyapanya. Semuanya sudah berakhir. Tiba-tiba seseorang memanggilnya. Mbak Rina. Itu Pak Darmawan dan Nenek Kartini. Bapak? Nenek? Kami dengar berita semalam ada keributan lagi dengan sindikat preman itu. Mbak tidak apa-apa, tanya Pak Darmawan. Nenek Kartini menggenggam tangannya. Aduh, khawatir sekali. Tidak luka kan? Saya sehat walafiat, Nek. Pak Darmawan bertanya dengan ekspresi serius. Mbak beneran mantan Sat? 81 Kopassus kan? Saya lihat beritanya pagi ini. Rina akhirnya mengangguk. Ya, saya pensiun 5 tahun lalu. Sudah kuduga. Insting saya tidak salah. Berkat orang seperti Mbak, negara kita aman. Rina tersipu. Saya cuma melakukan apa yang saya bisa. Nenek Kartini menyeka air mata. Terima kasih ya Mbak. Sudah melindungi kami di pesawat. Pak Darmawan memberikan secari kertas. Ini nomor saya. Kalau Mbak ke Bali lagi, hubungi saya. Nenek Kartini juga memberi nomornya. Kalau Mbak pulang ke Jakarta, kita makan bareng ya.
Rina tersenyum dan berpamitan. Ia naik taksi ke bandara. Di jalan, ada pesan dari bosnya. Rina, meetingnya sudah diwakilkan. Kalau balik ke Jakarta, kamu libur dulu istirahat ya. Rina membalas. Terima kasih, Pak. Di Bandara Ngurah Rai, Rina mampir ke kedai kopi setelah check-in. Mbak Rina, ternyata Nadia sang pramugari. Wah, kita ketemu lagi. Saya kebetulan jadwal terbang ke Jakarta hari ini. Mereka duduk minum kopi. Nadia bertanya pelan. Saya lihat berita semalam. Mbak hebat banget. Rina tersenyum canggung. Bukan apa-apa. Saya cuma terpaksa. Enggak, Mbak luar biasa. Kalau waktu itu nggak ada Mbak, saya nggak tahu nasib saya gimana. Rina menepuk bahunya. Sekarang sudah selesai. Kerja yang aman ya. Saat boarding tiba, Nadia menyapanya di pintu pesawat. Selamat terbang Mbak Rina. Rina duduk di dekat jendela pesawat yang membawanya kembali ke Jakarta. Ia menatap bekas kemerahan di pergelangan tangannya akibat kawat semalam. Sudah 5 tahun nggak pakai alat itu. Rina memejamkan mata. Kejadian ini menyadarkannya satu hal. Ia ingin hidup normal, tapi instingnya masih hidup. Ia tidak bisa diam melihat ketidakadilan dan orang yang tertindas. Ini diriku, aku tidak bisa menolaknya. Pesawat menembus awan putih, dan cahaya mentari menyinari wajahnya. Rina tersenyum bergumam. Mungkin bukan kehidupan yang normal, tapi inilah jalan hidupku. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Rina mengambil barangnya dan naik taksi menuju apartemennya. Suasana macet khas Jakarta terasa familiar. Setibanya di rumah, ia duduk di sofa. Lelah, tapi hatinya ringan. Keesokan harinya, Rina masuk kantor. Rekan-rekannya bertepuk tangan. Rina, kamu keren banget. Masuk TV loh. Rina tersenyum malu. Terima kasih. Cuma kebetulan saja. Bosnya menepuk baunya. Kamu kebanggaan kantor kita. Saat makan siang, ada telepon masuk. Halo, Komandan Rina. Ini saya, Darmawan. Dapat nomornya dari Mbak Nadia Pramugari. Rina senang. Ah, Pak Darmawan. Halo Mbak, ini Nenek. Nanti bulan depan Nenek ke Jakarta. Kita ketemuan ya. Suara Nenek Kartini menyahut di belakangnya. Rina tertawa bahagia. Seminggu kemudian, ada paket datang dari Polda Bali. Isinya plakat penghargaan kepada Saudari Rina Sari. Terima kasih atas bantuan Anda membongkar sindikat narkoba internasional dari Kapolda Bali. Rina tersenyum membacanya. Malamnya, Dimas menelepon. Komandan, sudah lihat plakatnya? Ngomong-ngomong, Komandan beneran gak mau kembali bertugas di negara? Rina terdiam sebentar, lalu tersenyum. Dimas, tugasku sudah selesai. Sekarang giliran generasi kalian. Siap, Komandan. Tapi kalau butuh apa-apa, hubungi saya. Keesokan harinya, berjalan normal seperti biasa. Saat pulang kerja menaiki MRT rute Bundaran HI, Lebak Bulus, seorang wanita muda sedang diganggu pria mabuk. Cantik amat, Neng. Temenin abang ngobrol dong. Penumpang lain hanya diam, menunduk. Rina melangkah maju. Pak, tolong hentikan. Pria itu melotot. Lu siapa ikut campur? Rina menatapnya tajam dan tenang. Hentikan sekarang, atau akan jadi masalah panjang buat Bapak. Tatapan membunuh Rina. Seketika membuat nyali pria itu ciut. Sialan, umpatnya sambil pindah ke gerbong lain. Wanita muda itu menunduk berterima kasih. Terima kasih banyak, Mbak. Rina tersenyum lembut dan kembali ke tempatnya. Malam harinya, Rina duduk di tepi Danau Senayan, dekat Gelora Bung Karno, menikmati angin malam Jakarta. Ia pikir, ia sudah jadi orang biasa, tapi ia sadar, ia akan selalu menjadi pelindung. Kekuatan sejati bukan tentang mengalahkan musuh, tapi tentang melindungi mereka yang lemah. Gumamnya, mengingat sumpah lamanya saat meninggalkan Kopassus. Malam semakin larut, Rina berjalan pulang dengan tenang. Di sudut kota manapun, selalu ada orang yang butuh bantuan, dan ia selalu siap untuk maju. Langit Jakarta malam itu terasa begitu damai.
Akhir cerita dari channel Kisah Penuh Inspirasi.